Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang diharapkan. Terima kasih. Amin. Jadi kita akan berbicara masalah kekaguman orang Rusia terhadap Indonesia. Itu awal-awalnya ya. Itu bagaimana? Rupanya orang Rusia itu kagum Indonesia itu karena sebuah legenda misterius di Rusia. Wah, ini luar biasa ya. Jadi hal ini mulai terungkap ya. Itu karena saat itu Presiden Vladimir Putin mengungkit mengenai jasa-jasa Rusia ya, atau Uni Soviet terdahulu di saat Putin menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Istana Kremlin pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 yang lalu ya. Saya ingat kembali bahwa negara kami membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Republik ya, di kancah internasional. Begitu ujar Putin dalam kata sambutan selamat datang ya, menyinggung bantuan Uni Soviet ketika awal kemerdekaan Indonesia. Putin juga mengungkapkan peran Rusia saat membantu ya, membangun infrastruktur, banyak mengirim spesialis insinyur dan ahli konstruksi ke Indonesia. Jadi Uni Soviet kala itu jelas ya, Putin juga berperan dalam membangun infrastruktur transportasi, industri, stadion, rumah sakit, dan institusi di Indonesia. Bahkan tambahnya beberapa bangunan itu masih beroperasi hingga saat ini ya. Jadi Putin juga menekankan bahwa Indonesia itu merupakan salah satu mitra utama Rusia di Asia Pasifik. Rusia akan terus membantu Indonesia membangun kenegaraannya dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif, saling menguntungkan dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan. Nah, bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama sejak dulu, begitulah ujar Putin ya. Jadi ini adalah hal yang disampaikan dengan kagaman Putin terhadap Indonesia dan menceritakan sejarah zaman dulu ya. Dan mulanya itu orang-orang Rusia itu memendam kekaguman terhadap kawasan Nusantara semenjak abad ke-11. Wow, lama begitu, tanggal 11 ya. Namun menurut Tommy Lembang ya, di dalam bukunya Sahabat Lama Era Baru yang dimuat Terto, kekaguman itu bersifat misterius karena mereka sendiri tidak tahu sebenarnya di mana Nusantara itu. Pengetahuan masyarakat Rusia hanya berasal dari mitos ya. Mitos itu berupa kepercayaan bahwa Kepulauan Nusantara itu sebagai sebuah taman Eden yang memiliki kekayaan berupa emas dan batu bara, barang-barang berlian yang lainnya. Begitu ujar Tommy Lembang di dalam bukunya saat itu ya. Nah, Belanda ya menjajah Indonesia dengan kekasarannya itu. Rusia telah menempatkan seorang konsul pertama ya, zaman Belanda dulu dan terakhir di Batavia, yaitu Emba Kunin. Dia memegang jabatan sebagai konsul pada periode 1864 hingga 1899. Hubungan Rusia-Indonesia juga terkait dengan sosok Tan Malaka yang hadir dalam Kongres Komite 4 di Moskow tahun 2000 pada tahun 1932. Bukan hanya Tan Malaka, ada juga Munawar Muso yang pernah tinggal di Moskow. Muso merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI di tahun 1920 hingga pemberontakan PKI di Madiun 1948. Di Moskow, Muso menyusun bahan pelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa universitas.
Hubungan ideologi ini kembali muncul saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945. Uni Soviet menjadi salah satu negara yang terus-menerus mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya. Andrei Gromyko pada sidang PBB dalam kurun waktu 1945 hingga 1947 terus mempelopori gerakan mengecam Belanda yang melestarikan penjajahan di Indonesia. Pers Rusia pun dipenuhi dengan reproduksi berita tentang para pejuang kemerdekaan Indonesia. Uni Soviet juga mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia yang mereka suarakan di dalam beberapa forum internasional seperti Konferensi Asia di Delhi pada tahun 1949 serta pertemuan Dewan Ekonomi Sosial PBB atau ECKO pada tahun 1947 hingga 1948. Seperti dikabarkan oleh Kompas, beberapa tokoh bangsa seperti Ali Sostromijoyo, Insinyur Juanda Sartono, dan secara terang-terang menyampaikan rasa terima kasih kepada Uni Soviet dalam pidato mereka. Kemudian pada tahun 1948 secara de facto Uni Soviet mengakui kemerdekaan Indonesia. Lantas disusul dengan pengakuan de jure sekaligus pembukaan hubungan diplomatik Uni Soviet Indonesia pada tahun 1950. Jadi hal itu ya memang panjang ya, hubungan antara Indonesia dengan Uni Soviet dan juga menjadi duta ya, artinya Soviet itu sudah menjadi sahabat dari tahun kita mulai merdeka. Dari Soekarno menjadi presiden pertama itu sudah akrab dengan Brezhnev ya. Jadi maka sampai detik ini Indonesia dengan Soviet itu seperti kakak beradik. Apapun kesulitan Indonesia, Rusia akan membantu. Maka dari itu, politik yang sudah bagus sekali ini harus dilestarikan, dikembangkan lagi, sehingga berdampak di Indonesia, baik dari segi ekonomi, politik, militer, pendidikan, akan menambah daya gebrak atau daya juang bangsa Indonesia untuk menuju negara yang lebih maju. Terima kasih, merdeka.